dan tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Saking nikmatnya melihat wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Subhanallah. Jangankan Nabi Yusuf, wanita-wanita aja kalau udah melihat saya matanya melotot aja. Kalau melotot jatuh dia, bisa kena polisi tidur. Polisi tidur. Nah, langsung. Masya Allah, ini manusia apa malaikat ini? Di Quran disebutkan. Subhanallah. Nah, Imam As-Sayyid Muhammad Al-Maliki Ibn Alawi Al-Abbas Al-Maliki, ulama Haramain, muhaddisul Haramain, ya. Alhamdulillah Al-Fakir pernah ziarah ke rumah beliau. Sekarang yang meneruskan putranya Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki, ulama Jelong, sering ziarah ke sana, dijazah. Nah, apa? Disebutkan iklan. Ketahuilah bahwa kegantengan Nabi Yusuf itu adalah nisbah husna Rasulullah. Itu adalah setengah dari kegantengan Rasulullah. Setengah. Baru setengah. Masya Allah, sudah begitu. Wa kaifa law ra'ayna, bagaimana jika kita melihat wajah Rasulullah, jabinahu au wajhahu, bagaimana jika kita melihat wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama dalam syairnya, wa sahbu Zulaiha la ra'aynahu jabinahu la asarna taqti al-qulub 'ala al-ayn. Seandainya seandainya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada kita wajahnya, wajahnya seperti Nabi Allah Yusuf, yang mana Nabi Yusuf bisa menyayat-nyayat tangannya para wanita, bagaimana dengan wajah Rasul yang kegantengannya adalah sempurna, bukan setengah, sempurna dari kegantengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf setengah, ibarat bulat Rasulullah, Yusuf setengah alaihissalam. Dasar natak al-qulub, bukan hanya tangan yang akan menyayat pisau yang akan menyayat pisau, bukan hanya tangan yang tersayat-sayat. Dasar natak al-qulub al-lain, pasti jantungnya, hatinya yang akan tersayat-sayat saking nikmatnya melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah layak mata kita yang setiap hari melihat yang diharapkan oleh Allah, melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita layak melihat wajah Rasulullah yang jarang kita merindukannya seperti kita rindu kepada keluarga kita yang apabila dijawab, oh baru juga di terminal udah ditelepon, Pak, di mana udah makan belum? Baru dianterin, udah nanya makan. Wajar kalau dia umroh misalkan baru di airport, wah hati-hati, beneran, atau ke anaknya. Kangen kita, syauq kita, rindu kita, bahkan jauh. Artinya begini, kita ketika jauh dari istri kita, dari orang yang kita sayangi, kita bisa meneteskan air mata. Tapi kenapa mata kita ini tidak mau, begitu keras, begitu berat, begitu kering untuk meneteskan kekangenan kita, syauq kita, berontok kita, rindu kita ingin berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul hadirin? Maka hadirin pernah nangis, ingin sekali menjumpa dengan Rasul, ingin sekali melihat wajah Rasul, ingin sekali nanti dikumpulkan bersama Rasul. Nangis hadirin. Kenapa ini? Karena mata kita terjaga karena mata kita terhijab terjaga oleh dosa-dosa. Sehingga mata kita ketika melihat Rasul enggan mengeluarkan air mata. Tidak seperti sahabat yang banyak diceritakan. Ketika jangankan mereka dipisahkan, ketika Rasulullah disebutkan di mereka dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rif huquqil Mustafa, Qadiyat mengatakan bahkan sahabat ketika mendengar nama Rasul bergetarlah badan mereka, irtada. Kita Salmah bin Dor, saya dan lain sebagainya mendengar sallallahu alaihi wasallam biasa aja udut. Nah itu tuh. Padahal diancam al-bakhil man dzukirtu itu falam yusalli alaih. Orang yang paling pelit al-khalun nas, orang yang paling pelit. Bahasa Indianya merigese. Koret orang Sunda. Adalah orang yang apabila disebutkan namaku dia terdiam. 1000 bahasa. Disebutkan aja diam, bagaimana tidak disebutkan? Pasti dia wallahu akbar. Disebutkan saja masih tidak mau berselawat. Makanya kata Nabi, al-bakhil ay al-khalun nas, orang yang paling pelit, bukan orang yang tidak ngasih sedekah mulu dah, bukan. Emang itu pasti pelit kan? Pelit berarti. Imam Abu Khalun Nas adalah orang yang apa disebutkan namaku dia terdiam, tidak langsung spontan. Ingat semua yang lagi. Nah ini
Rasul ya. Nah, itulah kenapa hati kita tidak ada irtibat, tidak ada mu'alaq dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya di kesempatan yang singkat ini saya akan memperkenalkan sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma waktunya doang, jangan lewat dari jam 10. Baru juga suruh lihat wajah Rasul, baru wajah Sayyidina Yusuf, belum wajah Rasul. Subhanallah, betul kira-kira. Mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Rasul. Amin. Nah, kalau udah ada mudah-mudahan tuh akhir biasa tuh. Biasa terbodohkan dengan doa itu. Mudah-mudahan kita dikumpulkan. Ya. Jujur saya kalau ceramah dikasih setengah jam sebelum Pak 1 jam, mohon maaf Pak. Saya biasanya kelas berat Pak, pemain kecil juga. Saya kemarin sama Bu Dolis saya minta Bu Dolis setengah jam, kurang lebih sejam kurang sedikit, tapi dia 5 juta Pak. Oh halam tapi ya, dia belum kotor seperti itu. Makanya saya ngambek. Saya hampir 2 jam. Tidak sama. Ini mas setengahnya. Bubarkan mau ini. Mohon maaf Pak, ini lagi investigasi saya Pak. Iya. Jarang-jarang loh Pak panggil saya. Ini dah Ustaz ada itu aja dah. Kayak mujizat. Bukan ya Nabi, bukan. Kalau habis sholat langsung saya terbayang wajah Ustaz yang serem. Pakai ini imamah, kemudian jenggotnya putih. Ya, kadang-kadang jenggot saya putih kalau dari itu langsung aja. Dan untuk Maulidan malam ini karena budgetnya budgetnya yaitu tahu bulat. Ya, jadi penggunaannya tahu bulat. Alhamdulillah walaupun tahu bulat Maulidan malam ini tidak sebulan tahu. Sallallahu alaihi. Terus kira-kira terus. Rasulullah. Makanya nasihat jangan macam-macam dengan saya.